Saya yang ini seumur hidup ya, saya baru ketemu mahasiswa berani WA dosen jam 2 pagi. Bisa disepil nggak Pak? Ya, menurut saya bahkan kalian tuh udah mencakupi dari satu sisi bisnis juga dapat, bahkan sisi IT menurut saya berlebihan. Berlebih maksud dalam artian lebih dari cukup karena positifnya banyak banget. Kalian nanti akan dapat web development, mobile development, UI UX. Jadi tidak sekedar cuman bisa menikmati, tapi kalian bisa membuat juga sendiri. Oke, negatif dikit ya. Sebenarnya ya Mas Mbak semua ya, kita sadari juga bahwasannya itu perkembangan ini kan menurut saya juga terlalu cepat ya. Terlalu cepatnya itu yang kita rasakan, masyarakat Gen Z ini susah membedakan konten mana yang benar sama yang tidak. Apalagi kalau sudah post-postan di Instagram, terus ada foto, terus background putih, nah tulisannya itu tuh udah tuh pasti udah langsung percaya. Ya, kepercayaan kita tuh diombang-ambing gitu loh Pak, karena berita setengah-setengah gitu kan. Iya betul, setuju. Setuju aku. Apalagi kan sekarang video-video gitu kan bisa di generate pakai AI kan. Juga ya semakin itu juga karena semakin lama semakin ngeri ya. Kalau nggak digunakan dengan bijak juga. Memang betul seperti itu. Makanya ya kita tanpa kita sadari ya Mas dan Mbak semua ya kembali lagi ke konteks mahasiswanya juga. Makanya kan saya bilang mahasiswa itu yang penting dia bahagia itu sudah bisa masuk menurut saya. Kan karena bahagianya itu dia sudah terpenuhi hak-haknya. Gitu kalau saya. Halo semuanya, kembali lagi di Binsik Bincang-bincang Asik. Perkenalkan saya Bian dan partner saya. Halo, aku Naifa sebagai moderator. Dan saya sebagai host. Oke, jadi guys kali ini setelah 1 tahun ya, 1 tahun kita nggak hadir dengan konten podcast. Kali ini kita hadir dengan topik yang nggak kalah menarik dari topik-topik sebelumnya. Kira-kira topiknya apa tuh? Nah, menurutku ini topiknya bermanfaat banget sih Kak di zaman sekarang. Dimana kita akan membahas bisnis digital hari ini dan masa depan kampus nih Kak. Yang dimana di zaman sekarang tuh teknologi udah canggih dan berubahnya cepet banget. Jadinya topik kali ini tuh relevan banget sama kehidupan kita di masa kini. Betul. Tentunya kita nggak akan bahas cuma berdua kan ya. Ya kita diskusi. Iya, kita bakalan diskusi dengan dengan narasumber kita yang asik banget dong tentunya. Di sini kita mengajak salah satu dosen yang ada di Universitas Bung Karno. Betul. Tentunya yang asik diajak berdiskusi tentang pembahasan kali ini. Apalagi beliau ini ahli di bidangnya ya kan, ahli di topik yang akan kita angkat hari ini. Kira-kira siapa itu? Boleh perkenalkan dong Pak, namanya siapa? Oke, perkenalkan nama saya Muhammad Anwar Fauzi. Saya dosen bisnis digital yang baru join 1 tahun di Universitas Sugeng Hartono. Kebetulan saya mengampu bisdik di bagian IT-nya, bukan bagian ekonominya. Ya, berarti selamat datang Pak Anwar. Ya, selamat datang di podcast kita kan Binsik. Tahu nggak Pak ini kita temanya apa nih? Rumah makan kah? Rumah makan bener banget nih. Warung Ipa mau apa? Mau makan dulu nggak Pak? Nanti dibikinin. Oh nggak ya. Enggak, ya udah berarti langsung aja kali ya. Ya nih langsung aja kita ke pembahasan ya Pak ya. Udah siap belum Pak ini? Sudah, yuk. Udah, oke. Saya mau tanya nih Pak, kan saat ini kita berada di transformasi global yang sangat cepat. Nah, menurut Bapak Anwar sendiri nih, bagaimana perubahan global ini mempengaruhi perkembangan bisnis digital di dunia ini? Oke. Kalau menurut pendapat saya ya untuk Mas dan Mbak ya, kayak kebiasaan Mas dan Mbak. Iya, apa-apa. Jadi menurut saya seperti ini, perubahan itu sudah mulai bisa kita rasakan sebenarnya itu dari hal-hal kecil. Proses dari kita belanja yang awalnya dulu, pada ngerasain nggak tahu kita sudah jarang nemuin uang receh yang jatuh di jalan. Udah bener banget, sekarang tuh. Iya kan? Iya. Bahkan yang koin kuning itu udah nggak laku kayaknya. Ya sekarang tuh paling kecil kertas yang 1000-an itu ya sama angklung. Benar. Kecil pun biasanya di cashless. Ya, betul. Nah itu semenjak ada cashless dan sebagainya mungkin itu yang udah mulai berpengaruh dari hal kecil seperti itu. Itu. Nah, kan tadi Pak Anwar udah menyebutkan perubahan itu dapat kita temui di kehidupan sehari-hari kan, bahkan di
uang ya. Bener banget. Nah, dari perubahan tersebut nih Pak, menurut Pak Anwar, tren bisnis digital apa saja yang paling signifikan dan paling relevan yang mendominasi zaman kita saat ini? Oke, tren bisnis digital yang saat ini menurut saya tren ya Mas dan Mbak semua ya. Kalau menurut saya pribadi itu tuh cenderung ke arah data analis. Data Nah, analis. kenapa seperti itu? Karena sekarang itu kan ya era ada AI dan lain sebagainya, itu kan data jadi lebih banyak, data lebih mudah didapatkan juga. Nah, kalau kita kurang memandang diri kita sebagai data analis, itu menurut saya akan ketertinggalan karena kita tidak tahu cara memanfaatkan data itu dengan baik. Berarti, Mungkin gitu iya, Pak. sih. Nah, saya loh. Jadi memang kita harus beradaptasi dengan teknologi yang semakin cepat dan mau nggak mau kita harus Belajar buat jadi data analis itu ya yang baru tren sekarang. agar tidak ketinggalan tren-tren yang sangat amat cepat di perubahan transformasi banget. digital ini. Betul. Nah terus nih Pak, melihat tren yang berkembang ini seperti yang dikatakan Pak Anwar yang data analis tadi, kompetensi seperti apa yang paling dibutuhkan mahasiswa agar mampu bersaing di dunia bisnis digital? Oke, menurut saya Mas dan Mbak, kita nggak usah berpikir terlalu jauh ya. Sepertinya seperti saya kutip di awal ya, memang betul data analis itu penting. Cuman basic-basic awal itu yang kadang kita lupa. Itu bahwa masih banyak mahasiswa bisnis digital itu lupa cara pakai Excel yang baik dan benar. Contohnya Ya. seperti apa itu Pak? Contohnya tidak tahu cara pakai untuk penjumlahan di Excel, pengurangan, pembagian dan lain sebagainya. Itu kan hal-hal simpel untuk mengelola data secara sederhana. Secara sederhana aja mereka lupa bagaimana untuk langkah ke selanjutnya. Itu menurut saya sih. Jadi mulailah dari langkah kecil-kecil dulu, coba hal-hal yang mudah-mudah dulu, baru kita masuk ke hal yang lebih kompleks. Berarti Kita harus belajar dulu dari hal kecil biar kita tuh nggak kayak salah ambil langkah gitu loh. jadi kita harus belajar fundamental dasarnya sebelum lanjut ke Betul. tahap-tahap yang paling sulit. Gitu Yes. Betul Betul. sekali. Tadi kan Pak Anwar menyampaikan bahwa Pak Anwar kan sudah join di Universitas Sugeng-Hatta ini udah 1 tahun ya Pak. Betul. Nah, di situ Pak Anwar merasakan perbedaan nggak sih Pak? Kayak perbedaan yang paling terasa dalam cara berpikir mahasiswa, apalagi Gen Z saat ini dengan mahasiswa yang zaman dulu mungkin. Oke, mungkin kalau dari saya pribadi ya, Iya. mahasiswa saya zaman dulu itu justru terus terang ya kurang kritis. Kurang kritis dalam artian itu mereka cenderung ya sudah apa aturan yang ada di kampus, apa yang terjadi di kampus kita akan ikuti. Ikut flow aja. Ikut. Gitu. Jadi kalau saya yang ini seumur hidup ya saya baru ketemu mahasiswa berani WA dosen jam 2 pagi. Bisa disebut nggak Pak? Jangan ya, jangan. Jangan-jangan. Oh, iya. Selanjutnya Pak. Selain itu apa ya? Oh kadang itu saya ketemu ide-ide unik untuk penelitian dari mahasiswa sebenarnya, walaupun kadang idenya agak random sebenarnya. Mungkin itu sih anak-anak Gen Z sekarang tuh. Berarti Gen Z itu lebih kritis ya kan? Terus kalau Ternyata. itu Pak perbedaan teknologi juga yang kan untuk zaman sekarang kan adanya AI juga, jadi lebih cepat untuk bertukar ide dan mencari ide-ide yang relevan dibanding generasi sebelumnya yang masih Ya, teknologi mungkin, itu iya, masih belum ada AI masih lambat dulu, gitu. ya kan? Orang itu gimana? Nah, menurut saya perbedaan ini dalam arah negatif apa positifnya dulu? Ke arah positif. Boleh. Ke arah Negatif positif dikit ya. juga boleh. Iya. Oke, negatif dikit ya. Sebenarnya ya Mas Mbak semua ya, kita sadari juga bahwasannya itu perkembangan ini kan menurut saya juga terlalu cepat ya. Terlalu cepatnya itu yang kita rasakan, masyarakat Gen Z ini susah membedakan konten mana yang benar sama yang tidak. Apalagi kalau sudah post-postan di Instagram, terus ada foto, terus background putih, nah tulisannya itu tuh udah tuh pasti udah langsung percaya. Seringkali seperti itu. Jadi ada yang kalau saya lihat tuh kebanyakan beberapa ada yang FOMO Pak malah. Jadi Betul. Iya, benar. udah kepancing sama komenannya walaupun dia tuh belum literasi Ya, apa ya namanya baca beritanya secara full udah langsung Ikut ngejudge ya Nah. kan? Biasanya langsung kayak ya udah ikut ngejudge deh. Karena Ya. baru viral. betul ya. Contoh salah satu kasus yang belum lama ini viral kan di salah satu mahasiswi yang di kampus Oh sana iya, gitu. betul. oh itu Pak. Oke, Disensasi. lanjut. Iya betul. Selain itu ada lagi atau enggak ya Pak ya? Kecenderungan saya ya, kalau sisi positif memang kita menggali informasi lebih mudah. Cuman cenderung lebih banyak sisi negatif karena saya jujur terus terang tuh teringat itu orang zaman dulu.
orang zaman dulu itu kan selalu lah di zaman ibu bapak ya, mungkin kalau kalian mas mbak semua relate ya. Zaman dulu kan mesti bilangnya gini, lah di zaman ibu tuh nggak ada masalah kok, tapi nek zaman sekarang itu katanya ChatGPT gini kok. Oh iya. Sebenarnya ada kemiripan kita tuh. Sumbernya tidak jelas. Oh, jadi turun temurunnya. Oke, Pak. Nah, terus kita kan baru aja berbicara tentang perubahan teknologi ya. Benar banget. Habis itu kita masuk berbicara tentang kesiapan mahasiswa nih, Pak. Apakah kurikulum kampus saat ini sudah cukup adaptif terhadap kebutuhan industri digital? Oke, mungkin kalau menurut dari saya udah lebih dari cukup, Mas dan Mbak ya. Menurut saya bahkan kalian tuh udah mencakupi dari satu sisi bisnis juga dapat, bahkan sisi IT menurut saya berlebihan. Berlebih maksud dalam artian lebih dari cukup karena positifnya banyak banget. Kalian nanti akan dapat web development, mobile development, UI UX. Jadi tidak sekedar cuman bisa menikmati, tapi karena bisa membuat juga. Jadi lebih dari cukup ya untuk kebutuhan di industri digital. Betul sekali. Nah, tapi kan tentunya pasti ada hambatan kan Pak tetap. Nah, menurut Pak Anwar nih, adaptasi kurikulum itu lebih banyak hambatannya itu terletak pada sistem atau sumber daya manusia atau dosennya atau malah budaya kampusnya? Sebenarnya kalau dari saya pribadi ya Mas dan Mbak ya, sebenarnya itu secara bersamaan. Jadi mungkin ya dari sisi dosennya itu menjelaskannya kurang lebih terperinci, jadi mahasiswanya kan gini. Terkadang itu yang jadi kesalahpahaman kita, itu kan dosen itu menganggap mahasiswa itu mengerti. Karena mereka diam. Iya, Gitu. Mereka diam ya aja, kita anggap aja oh mereka ngerti kok. Ya udah. Tapi sebenarnya dari sisi mahasiswa mereka juga tidak mengerti. Akhirnya apa? Pas UTS gagal. Gitu nenek saya. Itu relate banget ya. Kan kita habis ngalamin itu. Iya. Sama ini Pak, tiba-tiba asbun Pak Anwar. jadi itu apa persepsi Pak Anwar ketika kan tadi yang dikatakan Pak Anwar karena mahasiswa nggak bertanya ke dosen. Terus kalau saya dengar dulu tuh ada yang semisal ada mahasiswa yang bertanya nanti dibilangin kayak kamu tuh nggak dengerin ya. Mungkin nggak cuma di kuliah di SD, SMP, SMA. Jadi kan udah terbiasa kayak ketika kita tanya nanti gurunya bilang kamu nggak merhatiin ya, kan itu yang buat jadi, kita ngerasa takut gitu loh. Mindsetnya kayak gitu loh Pak. Iya, jadi menurut Pak Anwar tuh gimana? Nah, ini bagus juga. Mungkin ini salah satu keuntungan kuliah di swasta ya, Mas dan Mbak ya. Kebetulan di Universitas Sugeng Hartono juga isinya kan dosen-dosen muda-muda semua kan. Iya, asik-asik lagi. Jadi bisa sefrekuensi nih. Nah, karena keuntungan itu, kalian itu diberikan wadah untuk curhat sebenarnya. Jadi dosen-dosen, untungnya ya, dosen-dosen Universitas Sugeng Hartono sendiri itu open untuk misalkan kalau kalian curhat, jangankan curhat masalah kampus ya, curhat masalah Pak ban saya bocor aja, kami mau mendengarkan kok. Tapi bantuin nggak? Membantu doa aja. Akhirnya bantu beliin. Habis itu kita lanjut lagi ya Pak ya. Oke. Terus perubahan seperti apa nih Pak yang perlu dilakukan kampus agar lebih relevan dengan perkembangan digital? Oke, perubahan untuk kampus ya. Kalau menurut saya secara pribadi mungkin lebih ke adaptasi teknologi Mas dan Mbak ya. Karena gini, saya menilai adaptasi teknologi di Universitas Sugeng Hartono sebenarnya sudah lebih dari cukup ya. Seperti yang kita rasakan sekarang ini kan kartu bimbingan aja sudah berubah ke aplikasi. Pelan-pelan kan kita sudah migrasi ke yang awalnya manual jadi ada tersistem kan istilahnya. Contohnya seperti Siakat itu ya Pak, sekarang sudah kita pakai. Betul. Nek mungkin ya saya mau nggak mau jangan berhenti adaptasi, itu aja. Jadi terus mengikuti perkembangan zaman biar kampus tuh adaptif sama perkembangan digital yang sekarang. Betul. Nah ini Pak, lanjut ya Pak. Dalam praktik tersebut, nah itu gap yang sering Pak Anwar lihat antara kemampuan mahasiswa dengan kebutuhan nyata industri itu apa aja? Kemalasan sebenarnya. Gapnya. Kemalasan ya? Iya. Jadi kayak tidak sesuai dengan kriteria yang dibutuhkan oleh perusahaan. Betul. Karena gini, Mas dan Mbak ya, yang saya katakan secara gamblang ya, sebenarnya itu kita bukan kekurangan lapangan pekerjaan, tapi kekurangan pekerja yang potensial.
Karena seperti ini, saya sering kali ini cerita beneran ada. Karena gini, banyak HRD itu curhat bahwasannya itu anak-anak Gen Z itu beneran nggak Gen Z aja sih, Gen Z, milenial, pegawai-pegawai zaman sekarang itu tuh WA ke HRD itu permisi, ada info lowongan, info lowongan, terus langsung ngirimin CV gitu. Yang terakhir kerja Iya. kelompok gitu ya, Pak. Iya, betul. Terus ada yang saya kutip itu sempat viral di LinkedIn, itu bahwasannya ada yang pengalaman bekerjanya itu makan di gacoan. Oh, jadi pembeli tetap. Betul, Oh, pembeli iya, iya. tetap. Pembeli tetap. Kadang ya sebenarnya kita yang sebagai kantor pun kan berusaha untuk membuka lowongan ya, cuman kok yang daftar Seperti itu. Oh. Jadi ya kembali ke pribadi masing-masing Iya kali sih. ya. Betul, kembali. Jadi emang kesadaran diri masing-masing. Iya. Iya, betul. Terus selain pembahasan kurikulum kita nih Pak, bagaimana peran teknologi seperti AI, Big Data, atau digital platform dalam mendukung transformasi kampus? Oke, mungkin lebih perannya ya menurut saya daripada untuk implementasi secara langsung, lebih baik saya mengarahkan ke adaptasinya. Karena gini Mas dan Mbak ya, terkadang itu tuh kita itu lupa satu hal. Mungkin ya Mas Mbak semua juga udah ngerasain ya, tugas suruh membuat ini, langsung Iya. dilempar ke ChatGPT, Iya, bukannya iya kita sih. pelajari, Ya. langsung kita copy Apalagi paste kan. yang itu sih Pak, yang ditelan mentah-mentah, jadi kirim ternyata Iya, copy paste, bawahnya copy paste. ada yang ditanyain lagi. Iya betul, dan itu beneran Mas Mbak. Saya kejadian dulu salah satu mahasiswa saya itu kan tugas bikin presentasi. Iya. Nah pas presentasi di yang terakhir saya tuh baru sadar ada yang ingin kamu tanyakan lagi. Pakai emot yang sering ada di Tawa. ChatGPT itu. Itu bener-bener kayaknya ngerjainnya hampir beberapa jam sih Pak. Kayaknya iya betul. Tapi emang sering sih Pak dari teman-teman kita pun gitu ya. Iya, mungkin ya. Bener-bener. Jadi emang kita harus cerdas dan kreatif ya dalam apa ya, menggunakan teknologi sekarang. Jadi jangan tolak mentah-mentah karena itu nanti bakal kita yang bisa tergantikan oleh AI. nantinya. Betul, lebih bijak lagi, Ya, lebih lebih dalam tepatnya. menggunakan teknologi. Gini Pak, jadi kan peran teknologi tadi seperti yang sudah disampaikan tadi, AI, Big Data, kemudian digital platform itu kan sangat mendukung transformasi kampus. Nah, kemudian dengan peran teknologi tersebut, menurut Pak Anwar, kampus di Indonesia itu udah cukup atau siap belum sih buat menuju standar internasional? Oke, menurut saya itu bisa iya bisa enggak. Bisa iyanya itu kita kembalikan ke SDM sekitarnya. Karena seperti ini Mas Mbak, kita oke lah kita pandang internasional itu sebuah urgensi yang penting. Bahwasannya kita memang harus pintar bahasa asing ya. Tapi kita juga harus lihat juga kapasitas SDM sekitar dulu. Apakah SDM sekitar itu tuh udah bisa ke arah situ atau belum? Sebenarnya kalau mau kita paksakan bisa. Tapi apakah SDM yang di sekitar itu mampu? Nah, kita belum tahu. Jadi kemampuan kita udah mumpuni belum dalam Iya. ke transformasi internasional gitu ya. Betul. Karena gini, dengan adanya perubahan yang seperti itu kan lambat laun orang yang ketinggalan akan tertinggal sekali. Orang yang tidak mau semangat belajar, orang yang tidak mau berubah, orang yang hanya main Mobile Legends saja, fokus main FF, terus ya Ya, main-main yang game, terutama yang main grinding di Roblox gitu. Oh ya gitu ya Pak ya. Mm-mm. Lalu Pak, berbicara nih tentang standar internasional yang baru saja kita katakan. Oke. Indikator apa saja yang menunjukkan bahwa sebuah kampus sudah bisa disebut unggul secara global? Oke, indikator sederhana ya Mas. Mahasiswanya bahagia. Yes. Karena gini, mahasiswa bahagia itu konteksnya nanti akan panjang. 1, dia bahagia secara batin. 2, dia bahagia dapat ilmunya. 3, dia bahagia merasakan adaptasi di lingkungannya. Berarti secara garis besar tuh menikmati apa ya namanya pembelajaran di kampus juga nanti kemampuannya juga semakin meningkat. Jadi tidak ada beban dalam pikirannya untuk melakukan apa ya pembelajaran yang dihadapi gitu. Betul sekali itu. Itu menurut saya itu. Dan yang terutama paling penting sebenarnya adaptasi internasional itu yang penting kita itu juga jangan melupakan satu hal, pembulian. Iya sih, marak ya iya. soalnya. Banyak sih Pak pembulian.
juga baru aja juga ada berita itu. Iya, kasus Juga. pembelian. Tapi kebanyakan berita tuh sekarang ada dua persepsi, jadi apa ya, kayak kepercayaan kita tuh diambang-ambing Iya, gitu loh Pak, karena betul. berita setengah-setengah gitu kan. Iya, betul, setuju. Setuju aku. Apalagi kan kan sekarang video-video gitu kan bisa di generate pakai AI kan. Juga Iya. yang semakin itu tuh Iya. Pak, karena semakin lama semakin ngeri ya. Iya. Kalau nggak digunakan dengan bijak juga. Memang betul seperti itu. Makanya ya kita tanpa kita sadari ya Mas dan Mbak semua ya kembali lagi ke konteks mahasiswanya juga. Makanya kan saya bilang mahasiswa itu yang penting dia bahagia itu sudah bisa masuk menurut saya. Kan karena bahagianya itu dia sudah terpenuhi hak-haknya. Gitu kalau saya. Terus nih Pak, untuk mencapai standar tersebut, menurut Pak Anwar seberapa penting sih kolaborasi antara kampus dengan industri atau institusi luar negeri? Oke. Nah, kalau menurut dari saya sendiri ya Mas dan Mbak semua ya sangat penting karena gini. Kolaborasi itu nanti melahirkan sebuah ide-ide baru yang mungkin aja kita nggak pernah terpikirkan. Contoh, misalkan kolaborasi dengan kampus yang ada di luar negeri atau industri-industri yang secara misalkan perusahaan-perusahaan juga itu tidak ada masalah. Misal kolaborasi dengan Tokopedia atau mungkin dengan salah beberapa online shop atau mungkin ya kita bisa merembah ke pasar-pasar yang lebih luas lagi, misalkan PT-PT yang ada di asing atau misalkan kita bisa kolaborasi dengan Apple juga belum lama ini kan salah satu mahasiswa Universitas Sugeng Hartono jurusan informatika ya Iya. kalau nggak salah jadi brand ambassador-nya Google kan. Iya, keren itu, sekali. Keren sih. itu mungkin salah satu implementasi kolaborasi kerjasama menurut saya. Berarti emang sangat penting banget ya Pak ya buat kampus. Iya, buat lebih biar cepat maju lagi. Iya betul. Oke Pak, dalam praktiknya tantangan apa aja sih yang biasanya dihadapi kampus ketika ingin melakukan transformasi menuju kelas dunia? Jadi tantangan apa aja gitu ketika kampus tuh transformasi ke dunia Dunia sekarang ini kelas, yang udah kayak maju. kelas dunia gitu. Sebenarnya tantangan yang lebih jelas itu Mas dan Mbak semua ya di sisi mahasiswanya. Karena gini, dosen siap, tendik siap, yayasan siap, tapi mahasiswanya masih lemes, tidak siap untuk diajak maju. Ya mungkin gini, kita tidak menyalahkan juga karena mungkin kalian kan ya berharap juga kuliah nyaman kan. Iya. Tapi mungkin kalau dengan kuliah nyaman, kalian tidak akan ada pengalaman. Nah, makanya di Universitas Sugeng Hartono kan ada proses magang, Iya, benar. ada proses kolaborasi dengan beberapa perusahaan besar di sekitar Universitas Sugeng Hartono, contoh seperti Dunia Tech, Iya. terus ada rumah sakitnya itu juga. Mungkin itu sih menurut saya tuh lebih dikuatin lagi sisi mahasiswanya untuk keinginan Iya. ikut-ikut. Lagi-lagi kemampuan dan kesiapan mahasiswanya Mahasiswa, juga. Jadi iya. emang harus ada chemistry antara Betul. satu kampus gitu ya, biar menuju tujuan yang besar. Antara dosen, mahasiswa, karyawan. Karyawan semuanya betul. Jadi kita nggak bisa berjalan sendiri, kita juga butuh mahasiswanya. Kita butuh kolaborasi. Aduh. Iya. Biar mencapai tujuan bersama gitu. Betul. Jadi emang nggak jomplang aja ya Pak ya. Mm-mm. Baik. Nah nih Pak, sekarang itu di TikTok itu bisnis digital ini merupakan salah satu program studi yang baru ngetren nih di kalangan Gen Z. Mm-mm. Ya kan Pak? Nah, menurut Pak Anwar nih, apa kesalahan yang paling umum dialami sama mahasiswa atau Gen Z dalam memandang prodi bisnis digital ini? Oke. Kesalahan yang paling sering saya dengarkan, terutama berhubungan saya akhirnya memegang sebagai dosen pembimbing semester 1 ya. Iya. Mereka ceritanya itu bahwasannya masuk ke bistik karena dipikir tuh hampir mirip kayak jurusan ekonomi. Yang intinya ya udah yang penting jualan gitu-gitu, konsep-konsep. Ternyata ada Ya, coding. ternyata ada codingnya, Iya. ternyata harus belajar ini. Unexpect gitu. Tapi sebenarnya saya itu nggak salah juga karena kan mereka kan berekspektasi. Cuman ya kita harus jelaskan juga bahwasannya ini bisnis dengan tagline digital. Nah, digitalnya kita itu beda. Ada programming, ada proses analisis juga. Yang itu udah nggak manual lagi. Jadi kita harus cari tahu lebih Bener. lanjut Jadi- dulu kalau sebelum pilih program Iya. studi ya kan. Jadi emang kita nggak bisa ngasal pilih program studi tanpa kita ketahui isi-isinya pelajaran apa yang Betul. kita dapat gitu. Jangan ujuk-ujuk kayak kita milih bisnis digital karena
kayak ekonomi nih atau Iya. ikut-ikut teman gitu. Jadi Iya, mungkin itu soalnya kesalahan sekarang sih. juga banyak yang FOMO ya gara-gara Iya. ikut teman terus sampai tengah jalan salah prodi Iya. ternyata. Kok ngoding nih gitu. Iya. Nggak apa-apa. Dosen kita kan Pak Anwar. Iya. Nih. Terus jika melihat 5-10 tahun ke depan nih Pak, Mm-mm. seperti apa gambaran ideal kampus masa depan yang unggul dan berstandar internasional? Gambaran ya. Mungkin kalau gambaran dari saya pribadi itu dimana bukan dari sisi kampus tapi dari sisi mahasiswanya. Karena menurut saya 5-10 tahun lagi mungkin mahasiswanya yang akan berkolaborasi dengan kampus sebagai alumni. Contohnya seperti apa itu Pak? Contoh, misalkan setelah Mas dan Mbak ini setelah lulus, kalian kan akan bekerja. Nah, bekerja mungkin kalian akan buka usaha dan lain sebagainya. Nah, usaha kalian dikolaborasikan dengan kampus kalian juga, betul. Jadi kalian itu keluar dari Universitas Sugeng Hartono, itu tidak keluar sebagai nol, tapi keluar sebagai satu kesatuan dengan Universitas Sugeng Hartono itu sendiri. Itu tuh konsepnya kayak sponsor atau gimana Pak? Mungkin kolaborasi, jadi misalkan kalian udah punya kantor dan sebagainya, bisa adik-adik kalian magang di tempat kalian. Oh, betul bisa kan? jadi Betul, seperti betul. kerjasama gitu ya Pak. Betul, jalinan kerjasama. Jadi jalinan kerjasama kita itu bisa lebih luas lagi, tidak hanya dengan sister company aja. Tapi dengan mahasiswa ya. Wah, iya, Jadi alumni. ya, ikatan alumni juga itu mungkin berpengaruh juga ya Pak buat kolaborasi kita untuk adik-adik buat magang atau Betul. Jadi ini Pak nggak terasa ternyata kita udah ngobrol lama banget ya ternyata. Karena asik ya, Karena jadinya iya, nggak bener kerasa. banget. Terus topiknya kan juga menarik nih ya. yang relate banget nih sama zaman Iya, sekarang. sama permasalahan Gen Z juga ya Benar. kan. Yang terakhir nih Pak Anwar ada nggak sih saran buat kita para mahasiswa, para Gen Z itu biar mereka itu nggak hanya jadi penonton tapi juga pelaku ya kan. Berkontribusi juga atas cepatnya era transformasi digital ini. Benar. Oke, kalau mungkin dari sisi saya pribadi, cepatlah beradaptasi. Jangan mau terlalu FOMO sama teknologi, apalagi terutama kan kita sering lihat ya Mas dan Mbak semua ya, kita lihat di Instagram tuh kadang iklan-iklan cringe tentang AI itu loh. Kita bisa membuat bisa dapat uang dan lainnya dari AI. Enggak, kita harus adaptasi dengan itu. Jadi kita jangan bergantung ya Pak pada Iya, tapi cepat adaptasi. Jadi terima kasih buat Pak Anwar udah meluangkan waktu Iya. Sama-sama. menyempatkan datang di podcast kita kali ini dan tentunya ilmunya itu sangat bermanfaat juga bagi Bener kami dan banget. para Nambah penonton insight juga ya. Jadi kan. para penonton ini sangat amat materi yang dibutuhkan di zaman sekarang. Iya. Dan untuk teman-teman nih yang tertarik di prodi bisnis digital, Iya. jangan lupa daftar di USC ya. USA karena teman-teman. Dimana di sini juga banyak beasiswa, terus Iya, betul. sini banyak sih informasinya. Jadi bisa Iya. kunjungin aja di situsnya Cari atau tahu web di ya. di Instagram biasanya cepat update. Iya. Terus ada lagi Kak? Kayaknya udah ya, kita udah ngobrolnya udah lama ya. Iya, benar-benar banget nih. Jadi buat teman-teman jangan lupa like, komen, share, gimana? Like, komen, and share, dan subscribe channel YouTube kita. see you. See you. Dadah, Pak.